Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes tes Mbak Naisha, Mbak Mary, kedengeran ya suara saya ya? Halo? Okay. Let's start our class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, welcome to Mbak Naisha, Mbak Mary, and Mbak Herlin. And I do apologize because my mistake ya. Jadi saya tadi sudah ngepost tapi lupa linknya gitu. Ya karena hari ini saya sedikit sibuk ya, banyak yang diurusin gitu, jadi niatnya tadi mau setengah 10 tapi karena biar nggak mepet-mepet banget gitu saya persiapan, jadi saya jam 10. Dan ini nanti kita kelas bahasa Inggris 1 jam aja, kita lanjut di hari Kamis ya, Kamis nanti saya ekonominya 2 jam ditambah 1 jam bahasa Inggris, oke? Nah sekarang ini ada Mbak Herlin. Mbak Herlin ini kemarin pulang kampung ya kalau nggak salah. Kemarin saya tuh pas semuanya sudah pada ngumpulin soal, saya tuh inget sama Mbak Erlin. Mbak Erlin kok nggak ngumpulin gitu. Saya kepoin Facebooknya Mbak Erlin kemarin itu. Kayaknya ada yang nikahan ya Mbak ya. Nah bisa kepoin itu Mbak Erlin langsung ini. Kok tiba-tiba ini ngepasin apa? Ngirim jawaban. Ngirim jawaban kemarin. Ngirim jawaban soal ya. Nah gimana kemarin udah ini ya, udah lihat nilai-nilainya ya Mbak Mary dan Mbak Naisha ya, udah melihat nilai-nilainya. Mbak Herlin kemarin pulang kampung ya, pulang Indonesia bukan? Halo? Tes tes. Oh, adiknya merit ya. Oke, tapi ini udah balik ke Taiwan ya Mbak Herlin ya. Nah, ini kemarin Mbak Naisha sama Mbak Mary ini udah persiapan belum? Oke, udah balik ke ini Indonesia, ke Taiwan ya Mbak Herlin. Nah, Mbak Naisha sama Mbak Mary ini gimana nih? Sudah persiapan belum kemarin yang mau dipresentasikan hari ini? Atau mau next week aja? Next week, Kamis aja. Oh, masih nunggu pos ya kemarin. Aduh, saya pos aja lupa. Oke, nunggu pos. Berarti kita hari ini pelajaran dulu aja ya. Nah, oke. Jadi hari ini nanti cuma ada 80 menit. 2 jam. 2 jam pelajaran, oke? Oke. Hmm. Oke, jadi kita sekarang lanjut. Nah, sekarang kita kemarin sudah membahas mengenai, kita salah satunya adalah tentang ini ya.
expressing of curiosity, and then expressing and then ini ya tadi ya, membahas tentang ini, how to give argument, how to express our argument. Oke. Terus kemudian kemarin juga kita sudah membaca teks mengenai mobile phones ya. Jadi mobile phones itu good or bad. Kemarin juga saya udah bacakan pas pelajaran di akhir sosiologi itu ya. Ada 1 jam pelajaran bahasa Inggris. Jadi mobile phone itu good or bad. Nah, kemarin sudah saya bacakan, tapi ini saya pengen kita belajar mengenai, kita menganalisis ya isi dari bacaan ini, kemudian kita bikin seperti ini. Jadi topiknya berdasarkan topik tadi kita belajar. Jadi kita di sini study deeper ya, study more about analyzing, discussing test ya. Jadi kita belajar mengenai bagaimana kita menganalisis teks yang berisi tentang diskusi, itu tentang di situ kan ada good, ada bad. Jadi saya mengatakan itu adalah diskusi. Jadi apa sih advantage dari misalnya tadi mobile phone, advantage-nya itu apa, kemudian disadvantage-nya itu apa, kemudian konklusinya itu apa gitu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam ya mengenai ini, saya akan meminta untuk dari Mbak Naisha, Mbak Mary, dan Mbak Herlin untuk membaca teks. Gimana sekalian kita belajar membaca, oke? Ini siapa antara Mbak Naisha, Mbak Mary, dan Mbak Herlin yang mau membaca duluan? Halo, Mbak Naisha, Mbak Mary, Mbak Herlin. Oke, tulisannya diperbesar. Sekarang kelihatan ya? Oke, kelihatan ya. Sekarang Mbak Naisha dulu yang membaca ya. Dan Mbak Naisha membaca dari everywhere, dari judul everywhere sampai dengan ini emergency. Sampai ini aja. Dari ini, sampai ini ya. So, what are the advantages of mobile phones itu ya. Terus kemudian nanti dilanjut Mbak Mary dan Mbak Herlin, oke?
Halo, Mbak Nay? Mbak Nay kok nggak kedengeran nih suaranya ya? Oke, dengar suara saya nih. Saya dengar ya, Mbak? Hmm, kok muser-muser ya? Nah, sinyalnya Mbak Nay di sana gimana? Ini malah Mbak Mary sama Mbak Erlin nggak bisa nih. Hmm, oke lah, kok lama ya? Udah, kalau gitu saya aja ya. Jadi kita dengarkan. Jadi ingat, jadi poin-poin yang perlu kita tulis di sini adalah mengenai pertama, advantages. Jadi advantages itu adalah keuntungan. Kemudian disadvantages itu adalah ketidakuntungan atau kerugian gitu. Ketika kita menggunakan mobile phones ya tadi ya, karena kita topiknya adalah mobile phones. Kemudian conclusion atau summary atau konklusi ininya tentang topik yang kita bahas, oke? Okay? Nah, sembari menunggu Mbak Naisha nyambung, saya yang baca. Suspicious item has been detected. Suspicious item has been detected. Okay, mobile phones, good or bad? Everywhere you go nowadays, you see people using mobile phones. From school children to retired people, you see them talking in the supermarket, on trains, in the street, everywhere. So what are the advantages of mobile phones? Nah, dari yang sudah saya baca ini ada kata-kata yang nggak tahu, kira-kira? Dari teks yang saya baca ini ada kata yang tidak tahu, yang belum diketahui artinya. Advantages itu adalah keuntungan, Mbak Nay. Jadi keuntungan dari advantages of mobile phones itu adalah keuntungan dari HP gitu. Kemudian di sini ada tahu nggak artinya dari retired people? Tahu artinya retired people? Retired ini tulisannya. Retired. Retired people itu adalah retired itu kalau orang yang sudah tua-tua itu namanya apa? Retired people tuh udah orang yang tua-tua, orang udah pensiun tuh loh. Retired people itu adalah pensiunan itu, nah itu maksudnya saya itu. Retired people itu adalah pensiunan ya. Ya, udah paham ya kira-kira ya setelah dari teks ini ya. Jadi everywhere you go nowadays, jadi kemanapun ya kita pergi, you see people using mobile phones. Jadi kamu melihat orang menggunakan HP. From school children, ya dari sekolahan to retired people, sampai pensiunan atau orang tua gitu ya konotasinya. You see them talking in the supermarket. Jadi kamu melihat mereka berbicara di supermarket, on trains ya kereta, in the street, jalan, everywhere, dimanapun. So, what are the advantages of mobile phones? Jadi, apakah keuntungan dari mobile phones? First of all, they are very convenient because you can phone from nearly anywhere. Jadi, pertama adalah they are very convenient. Jadi, mereka itu kembalinya ke mobile phones sangat convenient, very convenient. Nyaman ya, karena kenapa? Kamu dapat
menghubungi from nearly everywhere, jadi kemanapun gitu. Another advantage is that they are really useful in emergency. Jadi keuntungan lainnya adalah mereka itu sangat berguna di keadaan emergency. For example, if you are alone in your car and it breaks down, you can get help quickly. Misalnya contoh, jika kamu sendirian kemudian mobilmu ya breakdowns, intinya rusak gitu, you can get help quickly. Jadi akan dapat mendapatkan pertolongan secara cepat. In addition, you can also use mobile phone to text your friends or connect to the net. Jadi tambahannya, in addition, selain itu ya, kamu juga also dapat use your mobile phone, menggunakan HP-mu untuk text your friends. Text itu send message itu loh, mengirim pesan ya, text your friend or connect, atau berhubungan atau connect dengan internet. However, there are disadvantages such as the cost. Jadi bagaimanapun ada beberapa kerugian ya, ketidakuntungan seperti cost atau biaya. Mobile phone calls cost more than normal calls. Jadi mobile phone calls, jadi panggilan dengan menggunakan mobile phone biayanya itu lebih daripada normal calls. Jadi lebih mahal dari normal calls. Furthermore, it can be annoying if you are on a train or a bus and you have to listen to someone else boring conversation. Jadi furthermore ya, jadi selain itu juga bisa menjengkelkan ya. Jika misalnya kamu di train gitu atau di bus dan you have to itu artinya tuh sama dengan you must. Harus ya. You have to listen. Kamu harus mendengar someone else boring conversation. Jadi someone else boring conversation itu artinya adalah percakapan orang yang boring gitu. Misalnya kita ada di dalam bus, misalnya ada orang yang dia lagi nelpon gitu kan. Nah, kadang-kadang itu kita merasa terganggu ya, annoying gitu. Finally, people can contact you everywhere. Jadi orang dapat mengkontak kamu dimanapun, at any time, kapanpun, unless ya you switch your phone off. Kecuali kalau misalnya kita mematikan HP kita. In conclusion, there are both advantages and disadvantages. Personally, I feel mobile phones are a good thing because they give us more freedom and make communication easier. Jadi secara personal, saya merasa mobile phone itu adalah a good thing, suatu hal yang bagus, bermanfaat. Kenapa? Because they give us more freedom. Jadi mereka memberikan kita freedom, kebebasan. Ya, freedom itu artinya kan kebebasan. And make communication easier. Dan membuat komunikasi lebih mudah, easier. Oke. Nah, gimana? Kira-kira jelas Mbak Nay, Mbak Mary, dan Mbak Erin mengenai teks ini ya? Oke, jelas. Nah, oke. So, after I read the text for you all, I want you to to say about the advantages and then disadvantages of the mobile phones. Oke, Mbak Naisha. Tadi kira-kira apa Mbak? Keuntungan dari keuntungan dari using mobile phone. Mulai dari Mbak Naisha, Mbak Mary, kemudian Mbak Herlin. Kira-kira tadi keuntungannya apa tadi? Dari using mobile phones. Oke, yang pertama adalah very convenient ya, very convenient because you can phone from nearly anywhere. Yaitu yang pertama ya.
Ini kalau Mbak Naisha, make easy to contact someone. Oke, itu nanti nomor berapa itu yang pertama ya tadi ya. Sebenarnya saya tuh pengen gitu latihan membaca. Tapi kok nggak bisa dinyalain ya. Halo Mbak Nay. Ini kok bisa Mbak Nay? Tes tes. Mbak Nay. Ini suaranya Mbak Nay udah kedengeran loh. Halo, Miss? Iya. Suaranya Udah Mbak ya? Nay. Oke, coba Mbak lihat. Tadi nggak Oke. kedengeran? Kedengeran. Oh, iya. Oke, coba latihan baca ya. Kita coba Dari mana Mbak? Dari sampai mana kira-kira? Sampai ini ya. dari awal ya, Miss. Oke. Everywhere you go in some days, you see people using mobile phone, from school children to retired people. You see them talking in the supermarket, on train, in the street, everywhere. So what are the advantages of mobile phone? Lanjut Mbak, lanjut. First of all, they are very convenient because you can phone from nearly any. Another advantage is that they are really useful in emergencies. Dan Next. masih lanjut nih. Lanjut sampai akhir nggak apa-apa. For example, if you are alone in your car and it breaks down, you can get help quickly. In condition, you can also use your mobile to text your friend or connect to the net. However, there are disadvantages such as the cost. Mobile phone call costs more than normal call. Furthermore, it can be annoying if you are on a train or a bus and you have to listen to someone else's boring conversation. Finally, people can contact you anywhere, at any time, unless you switch your off. In conclusion, there are both advantages and disadvantages. Personality, I feel mobile phone are a good things because they give us more freedom and make communication easier. Oke, terima kasih Mbak Nay. Thank you, Miss. Sama-sama. Oke, tadi ya Mbak Nay sudah membacakan kita teks ya. Jadi ada beberapa hal di sini. Bentar. Nah, jadi tadi ya, hampir semuanya sudah benar ya. Namun ada yang beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah, so what are the? Kalau ini kayak konsonan, vokal ketemu dengan vokal ya. Misalnya kayak the ini kan bacanya kan kita kalau baca bisa the ya. Tapi karena dia ketemu sama a, kita bacanya bukan lagi tapi the advantages. Bacanya the advantages. Kalau satu the advantage, tapi kalau dia lebih dari satu berarti kita bacanya the advantages. Ya, berarti gitu. Ada contoh lagi nggak? Misalnya the ketemu dengan huruf konsonan apa lagi yang bahasanya tidak lagi the?
Tidak lagi the misalnya. Misalnya the apple trees. The apple trees. Saya tulis ya. The apple trees. Jadi bukan the apple trees biasanya, tapi the apple trees. Jadi di sini karena dia vokal ketemu e ya, ketemu sama a, dia tidak lagi dibaca the, tapi dia menjadi i bacanya the. Kemudian apa lagi? Misalnya, ya ini ada Mbak Karisma ya. Ya Mbak, selamat malam sampai bergabung ya. Kemudian contohnya adalah the animal. Gak pernah kan kita dengar, coba kita dengar di film atau apa. Bukan the animal, tapi the animal. Jadi the yang harusnya dibaca the, tapi karena dia ketemu sama a, vokal ya. Jadi dia tidak lagi dibaca the, tapi dia menjadi i. Nah, oke. Sebelumnya sudah tahu belum Mbak Nay, Mbak Mary, Mbak Erlin, dan Mbak Karis mengenai ini? Oke, baru tahu ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kemudian first of all, they are very convenient because you can phone from nearly anywhere. Another advantage is that they are really useful in emergency. Kemudian ini tadi, if you are alone in your car and then it breaks down, ini breaks down ya bacanya. Kemudian ini bacanya dia in addition. Terus ini bacanya bukan connect tapi connect or connect to the net. Connect. Jadi O-nya tuh dibaca kita connect, jadinya seperti itu. Nah, tadi ini Mbak Nainan tadi nggak tahu saya bacanya, tapi pokoknya bacanya ini adalah however, bacanya ada however sambil ditirukan ya. However, jadi itu bagaimanapun artinya. However, there are disadvantages. Kemudian ketika kita baca juga harus memperhatikan ini. Misalnya normal calls, ini ada S-nya, normal calls. Jadi kalau S berarti kita harus jelas di S-nya. Kalau normal call sama normal calls itu beda. Karena S itu menunjukkan sesuatu itu bersifat plural. Bersifat jamak, bukan single gitu. Kemudian ini furthermore, bacanya itu furthermore. Furthermore itu artinya sama dengan in addition. Artinya itu sama, artinya adalah selain itu. Kenapa kok di sini ini miss? Kalau in addition, kemudian furthermore, itu artinya sama kok. Kenapa nggak menggunakan kata yang sama? Ya karena itu untuk ini ya, supaya teks itu dia sifatnya tidak membosankan. Jadi dia beraneka ragam ya, makanya ada furthermore, in addition, kemudian it also segala macam ya. Itu agar variasi gitu ketika membaca tidak bosan. Kemudian apalagi ya? Udah sih tadi. Overall udah benar sih. Kemudian saya tanya di sini. In conclusion, there are both advantages and disadvantages. Tahu nggak maksud dari both ini artinya apa?
Oke, both itu artinya keduanya, dua-duanya gitu ya. Nah, makanya kok di sini ada are gitu karena itu adalah dia itu both gitu. Oke. Nah, jadi kita sudah memahami cara membacanya, kita juga sudah memahami isinya. Sekarang kita lanjut di menganalisis apa sih advantages dan disadvantages gitu dari the usage of, dari mobile phone gitu ya. Kemudian tadi kita yang pertama ada first of all convenient because you can phone from nearly anywhere. Itu adalah keuntungan yang pertama ya. Kemudian another advantage is that they are really useful in emergency. Jadi dia bermanfaat di keadaan emergency, itu yang kedua. Kemudian apa lagi? Yang ketiga adalah you can also use mobile phone to text your message or connect to the net. Yang ketiga adalah kita bisa text friends atau connect dengan internet. Terus bagaimanapun ada disadvantages-nya ya, tidak kerugiannya ketika kita menggunakan mobile phone. Apa sih? Yang pertama adalah cost, biayanya. Dia lebih tinggi daripada normal cost. Ya, daripada normal cost. Kemudian itu juga bisa annoying yang kedua. Nah, kemudian konklusinya apa? Konklusinya adalah mobile phone itu punya keuntungan dan juga kerugian ya. Punya keuntungan dan kerugian, namun si writernya mengatakan bahwa personally dia mengatakan argumen ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, express our argument. Personally, I feel mobile phone are a good thing because they give us more freedom and make communication easier. Jadi konklusinya adalah mobile phone itu memang ada positif dan negatifnya gitu, ada keuntungan dan juga kerugiannya. Namun si writer merasa bahwa mobile phone itu merupakan hal yang bagus karena dia bisa memberikan kita freedom dan juga membuat komunikasi lebih mudah. Nah, itu adalah tadi ya, kita sudah menganalisis mengenai a good thing ya, the advantages and then a bad thing, disadvantages of the mobile phones. Nah, oke, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai discussion text. Jadi teks yang berisi tentang discussion ya, diskusi. Coba kita lihat di sini. Look at the picture and answer the question orally. Jadi kita lihat gambar ini kemudian baca, kemudian jawab pertanyaannya secara oral. Nah, kemana ini Mbak Karisma tadi masuk kok keluar lagi? Ya, ini ya source-nya, sumber ya dari Sociology in Our Time 2001. Pertanyaannya adalah what is happening in the picture? Jadi apa yang sedang terjadi di gambar? Kelihatan nggak gambarnya? What is happening in the picture? Apa yang sedang terjadi di dalam gambar ini? Mbak Nai, Mbak Mary, Mbak Erlin. Jadi itu adalah kita bisa mengatakan public demonstration gitu ya. Public demonstration. Ya, yeah. People demonstration, oke. Okay. Demonstration, oke. Okay. Kemudian, what issue is raised by the people in the picture? Jadi, what issue? Isu apa yang sedang diangkat oleh orang yang berada di gambar tersebut? Kita coba lihat. Every abortion, another murder. Close America's red camps, and then abortion worst second victim. Kira-kira tentang apa? Tentang abortion, oke. Okay. And then do you agree with them?
Apakah kamu setuju dengan mereka? Gimana? Mulai dari Mbak Nai, Mbak Mary, dan Mbak Herlin. Do you agree with them? Nah, Mbak Nai mengatakan yes, I agree. Mbak Mary, yes, I agree. Bagaimana dengan Mbak Herlin? Agree nggak dengan abortion? Nah, sambil menunggu Mbak Herli mengatakan agree or disagree, sekarang saya tanya, why do you agree, Mbak Mary dan Mbak Herlin? What is your reason? If you say agree, so what is your reason? Jadi, jika kamu mengatakan setuju, apa reasonnya, alasannya? Could you give me a reason why do you say agree? Okay, because abortion is a murder, so you disagree with the murder ya. Jadi tidak setuju dengan pembunuhan, so you agree with them. You agree with them who do demonstration to stop abortion gitu intinya. Jadi kamu setuju dengan mereka yang mana mereka itu yang melakukan demonstrasi mengenai penyetopan dari aborsi gitu ya. Because abortion is a murder. Oke. Jadi kita sudah di sini sudah melihat gambar, kemudian secara tidak langsung karena kita sudah menjawab mengenai do you agree with them, setuju dengan mereka, kemudian kita mengungkapkan pendapat secara tidak langsung, kita sudah melakukan diskusi awal. Kemudian ya before we go further ya about discussion text, I would like to invite you to know more about some words ya, beberapa kata ya mengenai hal-hal yang sering digunakan untuk controversial issue. Nah, Mbak Herlin ini mengatakan I do not agree with the demo. Why, Mbak Herlin? Why do Mbak Herlin say disagree about the demo? Apa Mbak reasonnya? Alasannya apa Mbak Herlin kok mengatakan tidak setuju dengan demo itu? Gimana Mbak Herlin? Oke, sambil nunggu Mbak Herlin, kita sekarang saya akan mengajak ya, invite you all to know about some words, the description, the meanings of some words ya, yang mana itu words itu adalah controversial issue yang bisa digunakan untuk discussion text. Yang pertama adalah abortion. Kira-kira apa makna dari abortion? Saya bacakan dulu ya. The words ya, there are 10 words. The first is abortion, the second is controversial, the third is circumstance, and then the fourth unborn, and then the next opponent, conservative ya, defect, incest, distinguish, and abuse. Nah, Mbak Herlin say disagree ya, kita balik ke tadi ya, Mbak Herlin say disagree because because she doesn't agree with the riots. Jadi Mbak Herlin tidak suka dengan keributan ya.
Ya, biasanya kalau misalnya demonstration relates to riots and destruction ya. Jadi demonstration itu berkaitan dengan riots ya, dan destruction dan kerusakan. Jadi Mbak Herlin tidak setuju dengan itu. Oke. Oke. Tadi sudah mengatakan, Mbak Miri mengatakan agree kenapa, Mbak Herlin mengatakan agree kenapa. Nah, secara tidak langsung kita tadi sudah melakukan diskusi di sini di awal, oke? Nah, sekarang tadi sudah kita bacakan ya, saya bacakan ya. Jadi ada 10 words ya: abortion, controversial, circumstance, unborn, opponent, conservative, defect, incest, distinguish, and then abuse. Kemudian the meanings. Jadi kita diminta nyocokin nih. A. Not liking change or new ideas. B. Not yet born. C. Someone who disagrees with a plan, idea, etc. D. Causing a lot of disagreement. E. The conditions that affect a situation, action, event, etc. P. F. Cruel or violent treatment. G. To be able to recognize and understand the difference between two similar things or people. H. The ending of pregnancy. Jadi ini bukan the ending ya bacaan, tapi the, karena dia juga ketemu dengan vokal ya, the ketemu dengan vokal ya. The ending of pregnancy before birth. I. Illegal sex between people who are closely related. J. A fault or a lack of something. Nah, kira-kira 1. Abortion. What is the meaning of abortion? What is the meaning of abortion? Apa kira-kira? Dari A until J, ini kira-kira abortion apa? Yang mana deskripsinya? Age ya, jadi benar ya, jawabannya adalah age. H. Gimana? The ending of pregnancy before birth. Jadi ending, pengakhiran gitu ya, pengakhiran dari suatu kehamilan sebelum lahir gitu ya, ya kan? Artinya gitu ya. Jadi itu adalah abortion. And then controversial. Apa? Controversial. Artinya apa? Kalau Mbak Mary jawabannya adalah E, the condition that affect a situation, action, event, etc. Kira-kira Mbak Mary jawabannya E. Kalau saya menjawabnya bukan E, tapi D, causing a lot of disagreement. Jadi kontroversial adalah dia tuh menyebabkan banyak disagreement, ketidaksetujuan, itu yang namanya kontroversial. Jadi namanya juga kontroversi, jadi dia menyebabkan dia banyak ketidaksetujuan. Kalau Mbak Aisyah C ya. Jadi kalau saya jawabannya adalah D yang benar ya. Controversial itu adalah causing a lot of disagreement. Kemudian circumstance. Circumstance apa artinya?
Circumstance adalah the condition that affect a situation, action, event, etc. Jawabannya adalah I. Ya. A, oke. Kemudian unborn. Unborn itu jawabannya adalah nomor 4. Gampang ya, B. Not yet born. Jadi dia belum lahir. Opponent. Apa artinya opponent? Opponent artinya adalah apa ya opponent? Adalah apa? Someone who disagree with a plan, idea, or etc. Jadi dia adalah, namanya juga opponent kan? Opponent itu artinya adalah lawan. Oke, kemudian conservative. Artinya apa? Konservatif bahasa Indonesianya. Nomor 6. Kalau Mbak Nai menjawabnya G. Kalau yang lain apa? Gimana nih Mbak? Gimana Mbak Herlin? Jawabannya adalah G, okay? To be able to recognize and understand the difference between two similar things or people. Oke, kemudian defect. Artinya apa? Defect. 7. Defect itu adalah J. Ya, defect itu adalah a fault or a lack of something. Something itu ya, J. Incest, ada yang tahu artinya incest? Baru denger ya, incest, number 8. Incest artinya apa? Incest itu artinya adalah ini ya. I, benar sekali. Jadi illegal sex between people who are closely related. Jadi dia adalah hubungan seks antar saudara, itu namanya incest. Oke, kemudian distinguish. Distinguish. Ini kayaknya ada yang salah nih.
Distinguish itu nomor 9 ya, number 9 itu harusnya itu J. Nomor 9 itu harusnya J. Kalau conservative, nomor 6 itu adalah, kemudian ini dulu ya, abuse, F. Abuse adalah, jawabannya apa abuse? Abuse itu cruel or violent treatment. Ya, jadi dia adalah suatu tindak kejahatan gitu ya. Violent treatment. Berarti yang konservatif itu jawabannya adalah A, not liking, change, or new idea. Oke. Ini saya antusias menyimak saja, oke. Jadi ya, kita ulangi ya, artinya ini, kok jelek banget tulisan saya. Jadi abortion itu artinya adalah age, the ending of pregnancy before birth. Jadi dia pengakhiran dari kelahiran ya, dari kehamilan ya, sebelum lahir ya. Kita udah tahu ya makna dari aborsi. Kemudian kontroversial itu adalah di causing a lot of disagreement. Jadi sesuatu hal yang menyebabkan ketidaksetujuan, itu namanya kontroversial ya kan. Kemudian circumstance sendiri itu dalam bahasa Inggris itu artinya adalah suatu keadaan, kondisi. Jadi kita artinya adalah the conditions that affect a situation, action, event. Oke. Kemudian unborn itu not yet born, jadi dia belum lahir. Kemudian opponent itu adalah someone who disagree with a plan, idea, and etc. Jadi oponen itu artinya secara mudah itu dia adalah lawan ya. Kemudian conservative itu not liking change or new idea, jadi dia tidak menyukai suatu perubahan atau ide baru. Kemudian defect itu artinya adalah lack atau kekurangan, kekurangan ya, kelemahan, itu namanya defect. Atau cacat gitu ya, atau kecacatan, itu namanya defect. So defect itu adalah J, a fault or a lack of something. Oke. Kemudian incest. Nah, incest itu artinya adalah ini hubungan seks antar saudara ya. Atau illegal sex. Jadi dia karena antar saudara dia merupakan illegal sex. Ya. Illegal sex between people who are closely related. Jadi illegal sex ya, seks yang sifatnya dia ilegal antara orang yang dia itu dekat ya, memiliki hubungan yang dekat, close, jadi close related, jadi memiliki hubungan yang dekat. Kemudian distinguish itu artinya sendiri adalah membedakan ya, membedakan. I can distinguish between Anna and Annie even though they are twin misalnya. Saya dapat membedakan Anna dan Ani meskipun mereka kembar. Jadi arti distinguish itu adalah membedakan. So, jawaban dari nomor 9 adalah G. To be able to recognize. Jadi bisa recognize, mengenali, and understand, memahami. The difference, perbedaan, between antara two similar things. Jadi dua hal or people. Abuse sendiri itu adalah artinya adalah cruel or violent treatment. Jadi dia tindak kejahatan ya. Itu namanya adalah abuse. Nah, oke. Kemudian coba kita isi di sini ya.
Berapa kita isi di sini? Kita isi sampai nomor 3 aja. Complete this sentence with the words in the left column of activity 2. Jadi kita diminta untuk complete this sentence. This sentence. Jadi sentence-nya ini lebih dari satu ya, ada 10. This di sini adalah jamak dari this, oke? Complete the sentences with the words ya, dengan kata-kata in the left of column activity 2. Maksudnya adalah kita diminta untuk menggunakan ini loh. Menggunakan kata-kata yang ada di ini, kolom ini, words ini. Oke. Minta untuk menggunakan kata-kata di sini. Nah. Contraception. Contraception is still blah 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 issue in this part of the world. Kira-kira apa yang cocok untuk mengisi kolom nomor pertama? Contraception is still a blah 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 issue in this part of the world. Jadi kontrasepsi adalah suatu hal yang masih bla 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 bla, isu yang masih bla 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 in this part of the world. Jadi di bagian dari bumi ini. Kira-kira apa isinya? Controversial ya. Iya benar ya. Contraception is still a controversial issue in this part of the world. Jadi Mbak Nesya benar ya. Jawabannya adalah controversial. Jadi ada yang menimbulkan hal-hal ya, causing a lot of disagreement. Ada yang setuju tentang kontrasepsi dan tidak gitu. Kemudian yang kedua, ini the blah 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 of abortion argues that laws legalizing it will increase irresponsible pregnancy. Ini the ya, bukan the. Ya tergantung nanti apa isinya. The blah 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 of abortion. Jadi the blah 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 of abortion berpendapat, argues ya, berpendapat bahwa laws legalizing, jadi pelegalan hukum ya, legalan hukum dari aborsi itu, it will increase, itu akan meningkatkan, increase irresponsible pregnancies, jadi meningkatkan kehamilan yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira apa? The apa nih? Jawaban yang cocok. Coba kita lihat lagi tadi di apa. The abortion, the controversial circumstance, unborn, opponent, conservative, defect, incest, distinguished, abuse. Yang cocok apa tadi? Nomor 2. The apa? The opponent. Ya enggak? Jadi lawan dari abortion ya, yang tidak sesuai dengan abortion itu berpendapat bahwa laws legalizing it will increase irresponsible pregnancy. Kemudian yang ketiga, the blah 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 of the helpless child made us bitter. Ada yang tahu nggak itu artinya apa? Yang cocok untuk mengisi itu apa?